Dulu, tidak ada musim dingin dan kedinginan di Rusia. Gereja Transfigurasi Tuhan di wilayah Kaluga. Gereja ini dibangun untuk iklim yang hangat tanpa embun beku. Selama pembangunan gereja ini, pemanas tidak dipasang. Tidak ada kompor, tidak ada pemanas, tidak ada cerobong asap, tidak ada tempat sama sekali. Dan tidak ada jejak mereka juga. Tapi di Rusia, sangat dingin tanpa pemanas. Ruang publik harus dipanaskan. Oleh karena itu, kompor dibuat kemudian. Itu diletakkan di sini, dekat pintu masuk. Untuk membuat tirai termal udara. Mereka mengukir alur di dinding untuk pemasangan kompor. Jelas bahwa batu bata telah diratakan. Ini bukan batu bata dari konstruksi. Banyak plester yang tersisa di dinding. Plester tidak boleh berada di dalam kompor yang sedang digunakan. Itu akan terbakar. Sebuah saluran untuk ekstraksi asap dibuat di dinding. Saluran yang dilubangi disegel dari dalam untuk membuat pipa. Mari kita lihat lebih dekat pada cerobong asap. Jelas terlihat bahwa bata di dalam cerobong rusak dan terkelupas. Seseorang dengan sangat kasar mencungkil bata dari dinding untuk membuat cerobong asap. Mortir di antara bata dinding gereja berwarna putih. Ini dia, cerah. Batu bata di dinding cerobong yang dibuat kemudian terikat dengan mortir yang berbeda. Warnanya coklat. Dinding kecil cerobong ini dibuat kemudian. Mengapa arsitek Rusia tidak membuat kompor untuk pemanasan saat membangun gereja? Apakah dia lupa tentang musim dingin Rusia yang dingin? Mari kita lihat elemen lain dari gereja ini. Pintu samping di area kuil. Pintu terbuat dari besi. Logam tidak menyimpan panas dengan baik. Bangunan kehilangan banyak panas melalui pintu logam. Di sini kita melihat jejak pemasangan pintu tambahan kedua. Setelah kuil dibangun, dinding interior diplester dan dicat. Namun kemudian, campuran konstruksi diterapkan di atas plester dan cat untuk meratakan sudut untuk bingkai pintu. Dan kemudian dicat lagi dengan cat abu-abu. Mari kita lihat dari sisi lain. Sama di sini. Sebuah lapisan plester, sebuah lapisan cat, dan di atasnya, mortar konstruksi diterapkan untuk meratakan sudut, untuk memasang bingkai pintu tambahan, dan kemudian dicat dengan cat abu-abu di atasnya. Lihat warna mortir bangunan. Di dinding gereja, di antara bata, semen putih. Pintu tambahan dipasang dengan semen berwarna coklat kekuningan. Warna ini mirip dengan warna larutan yang digunakan untuk menyegel saluran cerobong yang kemudian dilubangi. Mungkin, cerobong dan pintu tambahan dibuat pada waktu yang sama. Setelah kuil diplester dan dicat di bagian dalam, artinya sepenuhnya siap digunakan. Bagian luar gedung gereja tidak memiliki perlindungan fondasi terhadap embun beku Rusia. Kelembapan naik dari tanah melalui kapiler di dalam bata. Di cuaca dingin, air membeku dan memecahkan bata. Potongan besar telah terjatuh di sudut-sudutnya. Ini disebabkan oleh embun beku Rusia. Seluruh bagian bawah gedung sedang runtuh. Ini sama di sini. Batu bata itu hancur dan jatuh dari dinding. Dengan demikian, embun beku Rusia menghancurkan bangunan yang tidak memiliki perlindungan musim dingin untuk fondasinya. Dan di gereja ini, perlindungan tersebut tidak ada. Karena gereja ini dirancang untuk iklim hangat tanpa embun beku. Tanda itu mengatakan bahwa gereja dibangun pada tahun 1791, di akhir abad ke-18. Jika tanggalnya benar, maka 200 tahun yang lalu di Rusia tidak ada musim dingin dan embun beku. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dibicarakan oleh sejarah resmi. Di saluran saya, Anda akan belajar banyak tentang masa lalu manusia yang sebenarnya. Sejarawan menyembunyikan kebenaran dari kami. Saya harus mencari tahu sendiri. Saya menemukan hal-hal yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan.